Setiap maghrib tiba, warga desa Babakan selalu menutup jendela. Bukan karena takut gelap, tapi karena satu pohon tua yang gak boleh dilihat. Dulu katanya ada anak yang nekat nengok ke arah pohon itu, dan sejak malam itu dia gak pernah balik. Ada yang bilang itu bukan cuma pohon, itu gerbang. Dan kalau kamu mimpi duduk di kelas tua, semua orang liatin kamu, jangan jawab. Absen itu panggilan dari dunia lain. Dulu waktu gue masih kecil, setiap libur sekolah, pasti gue main ke kampung nenek gue di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Barat. Namanya Desa Babakan. Desa ini gak terlalu dikenal orang, tapi buat gue pribadi, itu tempat paling adem dan damai. Hawanya sejuk, rumah-rumahnya masih pada panggung, dan tiap pagi bisa dengar suara ayam jantan plus aroma kayu bakar dari dapur-dapur warga. Tapi ada satu hal yang selalu gue inget dari desa itu. Satu larangan yang semua orang sana percaya banget. Jangan pernah nengok ke arah pohon tua yang ada di tengah lapang dekat surau. Waktu azan maghrib, gue inget banget. Waktu itu umur gue sekitar 11 tahun. Gue lagi main bareng anak-anak kampung. Kita main petak umpet, kejar-kejaran, sampai sore. Terus, kayak biasa, waktu udah mulai gelap. Suara azan maghrib mulai berkumandang dari surau kecil. Warga langsung bubar, masuk rumah masing-masing. Tapi gue masih keasyikan main. Gue lagi ngumpet di balik semak, dan posisi gue waktu itu nadep langsung ke arah pohon tua itu. Pohonnya tinggi banget, batangnya gede, dan daunnya rimbun. Tapi yang bikin aneh, dari semua tempat yang udah gelap, pohon itu kayak paling gelap sendiri. Kayak ada bayangan berat yang nutupin dia. Gue penasaran, kenapa sih orang-orang selalu bilang jangan lihat ke sana pas maghrib? Namanya juga bocah. Rasa penasaran gue lebih gede dari rasa takut. Jadi, gue iseng ngelirik, cuma 1 detik. Tapi di 1 detik itu, gue ngerasa kayak seluruh badan gue kaku. Suara azan tiba-tiba ngedem, kayak dimatiin. Dan waktu itu, gue lihat sesuatu. Di balik batang pohon, ada bayangan hitam berdiri, diam. Tapi gue bisa ngerasa dia lihat balik ke arah gue. Padahal gue yakin banget, itu cuma bayangan. Tapi, rasanya beda. Mata gue langsung perih. Kepala gue pusing, dan gue jatuh. Duduk di tanah. Gue gak bisa teriak, gak bisa gerak, kayak ada yang nahan dari belakang. Untungnya, waktu itu nenek gue keluar nyariin. Dia teriak, "Raka, ayo masuk, udah azan." Begitu suara nenek gue terdengar, semua rasa berat itu langsung hilang. Gue lari sekuat tenaga ke rumah. Begitu masuk, gue langsung muntah. Malam itu gue demam tinggi, dan gak bisa tidur. Besok paginya, nenek gue duduk di sebelah gue. Dia gak marah, tapi matanya kelihatan sedih. "Kamu lihat ke arah pohon itu ya? Waktu maghrib," katanya pelan. Gue diem, tapi nenek langsung paham. "Kalau gitu, kamu harus tahu ceritanya." Dan sejak saat itu, hidup gue berubah. Desa Babakan, yang awalnya adem dan damai, mulai nunjukin sisi gelapnya. Setelah kejadian sore itu, gue mulai ngeliat Desa Babakan dengan cara yang beda. Siang hari masih terasa biasa aja, angin sejuk, suara ayam, dan pemandangan sawah yang bikin mata adem. Tapi begitu sore mulai turun dan langit berubah warna jeti, oranye keunguan, perasaan gue mulai gak enak, kayak ada yang ngawasin dari kejauhan. Beberapa hari setelah gue sakit, nenek akhirnya cerita soal pohon tua itu. Dia bilang, dulu banget, sebelum desa ini seramai sekarang, di tengah lapang itu gak ada pohon. Tapi suatu malam, ada suara petir yang nyamber tanpa hujan, dan keesokan paginya, pohon itu udah berdiri di situ, gede, tumbuh seolah semalaman doa. Warga bingung, tapi karena gak ada yang aneh, mereka biarin aja, sampai akhirnya mulai terjadi kejadian-kejadian ganjil. Pertama, anak kecil yang main dekat lapang katanya tiba-tiba hilang. Enggak lama kemudian, kambing warga juga mulai pada hilang satu-satu. Awalnya orang mikir itu ulah maling, tapi setelah ada satu warga tua yang bilang dia ngelihat bayangan putih jalan pelan-pelan keliling pohon itu pas maghrib, baru deh semua orang jadi parno. Sejak saat itu, warga bikin kesepakatan, gak boleh ada yang ngeliat, ngedeketin, apalagi nyebut-nyebut pohon itu pas azan maghrib. Kalau bisa, semua orang harus sudah di dalam rumah sebelum azan berkumandang.
pohon itu bukan pohon biasa. Raka, kata nenek gue pelan, ada sesuatu di sana yang gak suka diliatin, apalagi sama anak kecil. Gue diem aja, dalam hati ngerasa bersalah karena udah nekat ngelirik waktu itu. Nenek masih ingat, waktu muda dulu, ada juga satu anak remaja yang ngeledek larangan itu, namanya Darto. Anaknya Pak RT dulu, waktu malam Jumat, dia taruhan sama temen-temennya buat duduk di bawah pohon itu waktu maghrib. Gue langsung melek dengar kata malam Jumat. Nenek lihat sendiri, Darto awalnya ketawa-ketawa, tapi pas azan mulai berkumandang, dia diam, gak bergerak. Temen-temennya manggil, teriak-teriak, tapi dia tetap diem di tempat. Nah pas mereka beraniin diri buat nyamperin, Darto udah gak ada, cuma tinggal bajunya doang. Gak ada darah, gak ada bekas apapun. Tapi seminggu kemudian, suara Darto kedengeran dari arah pohon. Dia nangis, manggil nama ibunya. Gue langsung merinding, dan sampai sekarang, setiap malam Jumat Kliwon, beberapa orang kadang masih ngedenger suara anak muda minta tolong dari arah pohon itu. Tapi gak ada yang berani nyamperin. Malamnya, gue gak bisa tidur. Setiap suara jangkrik yang terlalu kenceng bikin gue deg-degan sendiri. Lampu kamar gue nyalain, tapi entah kenapa, cahaya lampu malah bikin bayangan di sudut kamar kelihatan makin panjang. Dan parahnya lagi, malam itu gue mimpi. Gue berdiri sendirian di tengah lapang. Angin kencang, langit mendung, dan pohon tua itu berdiri tepat di depan gue. Tapi kali ini, ada sesuatu di balik pohon. Gak jelas wujudnya, tapi gue bisa ngerasa dia liatin gue. Tiba-tiba, gue dengar suara anak kecil nyanyi. Suaranya cempreng, nadanya kayak lagu Nina Bobo, tapi liriknya beda. Jangan lihat, jangan lirik, nanti matamu diambil. Gue kebangun dengan keringat dingin, dada gue sesak. Dan di luar jendela kamar, gue dengar suara angin kenceng banget, kayak lagi ada yang lari-lari kecil di depan rumah. Tapi pas gue buka tirai, jalanan kosong. Keesokan paginya, nenek udah nyiapin sarapan, tapi ekspresinya tegang. Gue duduk tanpa bilang apa-apa. Tapi tiba-tiba nenek ngomong, "Kamu mimpi ya tadi malam?" Gue kaget, kok nenek tahu? Nenek cuman geleng pelan. "Kalau kamu udah mimpi gitu, itu artinya mereka udah tahu kamu pernah ngeliat." "Siapa?" "Nek, penunggu pohon itu." "Gue Din, Nelen ludah." "Terus aku harus gimana?" Nenek gak jawab. Dia berdiri pelan, masuk ke kamar dan keluar lagi bawa sebuah kotak kecil dari kayu. Di dalamnya ada kembang 7 rupa, sepotong kain putih kecil yang udah agak kecoklatan, dan satu benda yang gue kira batu hitam. "Itu bukan batu," kata nenek. "Itu bekas mata ayam cemani yang pernah dikubur di bawah pohon itu." Gue ngerasa mual. Nenek megang tangan gue dan bilang pelan, "Mulai sekarang, kamu gak boleh tidur sendiri. Kalau pas maghrib kamu ngerasa dia ngeliatin lagi, jangan jawab apapun yang kamu dengar." Gue gak ngerti maksudnya, tapi malam harinya, semua perkataan nenek gue jadi masuk akal. Karena tepat jam 6:30 malam, saat gue lagi tiduran sambil dengar radio di kamar, ada suara yang manggil dari arah jendela. "Raka, buka dikit aja. Aku cuma mau lihat." Suara anak kecil, tapi nadanya aneh, kayak orang dewasa yang pura-pura nyamar jadi bocah. Gue langsung panik, ngelempar bantal ke jendela, nutup kepala pakai selimut, dan baca doa sebisanya. Dan entah kenapa, malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Besoknya, gue bangun dengan mata bengkak, bukan karena nangis, tapi karena semalaman gue begadang sambil terus merhatiin arah jendela. Suara aneh itu udah gak kedengeran lagi sih, tapi perasaan kayak dia masih di luar tuh gak hilang-hilang. Nenek gue ngeliat kondisi gue pagi itu dan langsung tahu. "Dia udah nyoba manggil kamu ya?" katanya sambil naruh teh manis hangat di depan gue. Gue cuma angguk pelan. Suara gue serak. "Dia manggil dari jendela, katanya cuma mau lihat." Nenek ngelus kepala gue, tapi matanya jelas khawatir. "Kalau kamu udah diajak ngomong, berarti dia mulai tertarik. Biasanya dia cuma muncul sekali, tapi kalau kita jawab atau bereaksi, dia makin dekat. Terus aku harus ngapain?" "Nek, aku takut banget," kata gue sambil nahan gemetar. Nenek tim sebentar, lalu masuk lagi ke kamar dan balik bawa satu buku tua, kayak buku catatan. Tapi kertasnya udah kekuningan dan sampulnya mulai mengelupas. Dia duduk di sebelah gue, buka halaman tengah, dan mulai nunjuk ke sebuah gambar. Di situ ada gambar pohon besar dan sosok mirip manusia, tapi tinggi banget, berdiri di sampingnya. Mukanya sama, tapi matanya kelihatan kosong. Di bawahnya ada tulisan tangan.
penunggu penyeberangan, datang dari langit gelap, mencari jiwa yang berani menantang waktunya. Ini buku peninggalan kakekmu, kata nenek. Dulu dia sempat ikut nyari tahu tentang kejadian-kejadian aneh di desa ini, dan semua petunjuknya bawa ke satu titik, pohon itu. Gue liatin buku itu tanpa berkedip, jantung gue makin gak enak. Kamu tahu nggak kenapa warga sini selalu nutup jendela waktu maghrib? Tanya nenek. Gue geleng, karena penunggu pohon itu nggak bisa masuk rumah kecuali kita buka celah. Bahkan liatin dari balik tirai aja bisa bikin dia sadar kalau kita udah ngeliat dia. Gue nelen ludah. Jadi selama ini, yang hilang di desa ini, mereka semua pernah buka jendela. Nenek nggak jawab, tapi tatapannya cukup buat jadi jawaban. Sore itu, gue nggak berani keluar rumah. Gue duduk di ruang tengah sambil liatin nenek nyiapin dupa kecil dan bunga 7 rupa di atas piring seng. Dia naruhnya dekat pintu. Katanya biar rumah tetap bersih secara energi. Gue nggak ngerti, tapi nurut aja. Tepat jam 5 lewat, langit mulai berubah warna. Matahari tenggelam pelan-pelan di balik sawah, dan udara mulai kerasa dingin. Tapi dinginnya beda. Kayak ada kabut yang gak kelihatan tapi bisa masuk ke kulit. Gue duduk di dekat nenek, dan kita dengerin azan bareng. Tapi pas azan baru masuk takbir kedua, lampu rumah gue tiba-tiba kedip-kedip. Nenek langsung berdiri dan narik tangan gue. Jangan lihat ke jendela, katanya. Biarin aja, jangan peduliin suara apapun. Gue bingung, emang belum ada suara apa-apa. Tapi beberapa detik kemudian, terdengar suara ketukan pelan di kaca. Tok, 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 3 kali, teratur dan pelan banget, kayak jari kecil yang ngetuk-ngetuk kaca jendela. Gue langsung nutup telinga, tapi suara itu makin kenceng. Tok, tok, tok. Sampai akhirnya, suara manggil itu muncul lagi. Rakaah, kamu di dalam ya? Aku sendirian nih. Gue nutup mata rapet. Napas gue berat, tapi nenek gue tetap tenang. Walau mukanya pucat. Nenek, suara itu lagi. Dia di jendela. Bisik gue, jangan jawab, jangan gerak, kata nenek pelan. Dia belum bisa masuk, dan bener aja, detik berikutnya, ketukan itu berhenti, tapi lampu rumah mati total. Dan di tengah kegelapan, ada suara langkah kaki kecil dari luar, pelan, muterin rumah. Tap, tap, tap. Nenek buru-buru ambil senter tua dari laci. Dia nyalain, dan cahaya kuning dari lampu itu kayak sedikit ngusir rasa takut. Tapi langkah kaki itu masih terdengar, muter, gak berhenti, sampai akhirnya suara itu hilang. Gue duduk di lantai, keringat dingin ngucur dari leher. Napas gue pendek-pendek, dan dari kejauhan, bel surah berbunyi. Suara penanda maghrib udah selesai, tapi itu juga penanda bahwa dia masih berkeliaran. Setelah semuanya tenang, nenek akhirnya buka mulut. Kamu harus pulang besok, Raka. Kalau kamu terlalu lama di sini, dia bakal makin dekat. Tapi gimana dengan kamu? Nek, aku gak apa-apa. Aku udah tua. Dia gak nyari aku. Dia nyari anak-anak yang baru melek. Gue gak ngerti maksudnya. Tapi malam itu gue sadar, sesuatu di desa ini benar-benar salah. Dan semua itu berpusat di satu tempat, pohon tua di tengah lapang itu. Besoknya, bokap nyokap gue jemput pagi-pagi. Nenek gak banyak ngomong pas gue pamit. Tapi waktu mobil gue udah jalan, gue sempat ngeliat dia berdiri di depan rumah, megang dupa kecil. Wajahnya kosong, tapi matanya kayak nyimpen banyak rahasia yang belum dikasih tahu. Dan yang bikin bulu kuduk gue berdiri sampai sekarang adalah satu hal. Di jendela kamar tempat gue tidur malam sebelumnya, ada bekas cap tangan kecil, tapi bentuknya aneh, kayak jari-jari panjang, lebih dari 5. Dan waktu itu belum ada hujan. Gue pikir setelah balik dari rumah nenek, semuanya bakal balik normal. Tapi ternyata, enggak semudah itu. Bang, selama 2 minggu pertama di rumah, gue susah tidur. Bukan karena trauma doang, tapi karena setiap malam, gue mulai mimpi aneh. Mimpinya selalu sama. Gue duduk di dalam kelas. Kelas kosong, meja-meja kayu berderet rapi. Jendela kebuka sedikit, dan suara kipas tua yang berderit pelan dari langit-langit. Tapi yang bikin merinding, gue duduk di bangku paling belakang, dan semua temen sekelas gue yang gak punya muka pelan-pelan noleh ke arah gue. Gue bangun dengan keringat dingin, napas ngos-ngosan, dan anehnya, setiap habis mimpi itu, selalu ada luka gores kecil di tangan atau kaki gue, kayak bekas dicakar ranting atau duri. Padahal gue gak ngapa-ngapain seharian. Sampai suatu malam, gue mimpi yang beda. Dalam mimpi itu, gue berdiri sendirian di tengah lapang. Lapangannya kayak lapangan bola desa, tapi rumputnya tinggi-tinggi dan kering. Di ujung lapang itu,
berdiri. Pohon besar, gue langsung tahu itu pohon yang nenek maksud. Tapi kali ini, gue lebih dekat dari sebelumnya. Dan di bawah pohon itu, ada seseorang duduk membelakangi gue. Rambutnya panjang banget, bajunya putih lusuh, dan dia goyang-goyangin badannya pelan. Kayak anak kecil yang lagi nyanyi. Gue nyoba mundur, tapi kaki gue gak bisa digerakin. Tiba-tiba, dia berhenti goyang. Kepala itu pelan-pelan muter ke belakang. Wajahnya hancur, matanya hitam semua. Tapi mulutnya senyum, lebar banget sampai ke pipi. Lalu dia ngomong, "Kamu udah lihat aku. Sekarang, giliran kamu yang jagain tempat ini." Gue kebangun sambil teriak. Besok paginya, nyokap gue panik. Dia ngira gue sakit demam tinggi karena gue pucat banget dan gemeteran. Tapi waktu dia buka selimut gue buat ganti baju, dia kaget banget. Di punggung gue, ada bekas luka panjang kayak cakaran dari bahu sampai pinggang. Tapi anehnya, lukanya gak berdarah. Kayak udah lama tapi baru muncul. Nyokap langsung bawa gue ke puskesmas. Dokternya bingung, nanya-nanya. Tapi gue gak bisa cerita. Gue takut mereka bilang gue halu atau stres. Pas malam, gue iseng ngecek medsos sama gue. Gue buka akun Instagram. Scroll ke bawah, ke tahun-tahun dulu pas gue masih sering ke desa. Dan, di antara foto-foto lama, gue nemuin satu postingan yang bikin jantung gue hampir copot. Foto waktu gue umur 10 tahun. Berdiri di depan pohon besar di desa Babakan. Senyum lebar sambil megang es lilin. Tapi yang bikin merinding, di belakang gue, di antara akar pohon, ada sepasang mata hitam nyala ngeliatin dari dalam bayangan. Gue zoom berkali-kali, dan makin gue liatin, makin jelas bentuk wajahnya. Itu muka yang sama kayak di mimpi gue. Gue gak bisa tidur malam itu. Tapi yang bikin makin serem, jam 3 pagi, HP gue bunyi. Ada notif dari nomor gak dikenal. Isinya cuma satu foto. Gambar gue duduk di bangku sekolah yang sama kayak di mimpi. Tapi sekarang, temen-temen yang ngeliatin gue udah punya wajah. Wajah mereka semua adalah wajah gue sendiri. Dan captionnya, "Kalau kamu gak balik, kami yang datang." Gue kira ancaman di pesan WhatsApp itu cuma halusinasi. Tapi ternyata, itu cuma awal. 2 hari setelah mimpi terakhir dan pesan aneh itu, sesuatu yang lebih gila mulai kejadian di rumah. Malam-malam, gue mulai dengar suara dari arah kamar belakang. Padahal kamar itu kosong dan udah jarang dipakai. Suaranya pelan, kayak suara kertas disobek. Kadang juga suara meja digeser pelan banget. Gue sempat mikir itu suara tikus atau binatang. Tapi pas dicek, kamar itu rapi. Gak ada apa-apa, gak ada yang rusak, gak ada jejak. Tapi yang bikin gue bener-bener gak bisa tidur lagi adalah waktu gue dengar suara orang nyebut nama gue. Rakaah, pelan banget, kayak bisikan. Tapi jelas dari arah luar kamar. Dan tiap malam, suara itu makin dekat. Dari luar rumah, jeti di teras, terus pindah ke lorong, dan terakhir, persis di balik pintu kamar. Sampai akhirnya, malam itu, jam 2 lebih dikit, pintu kamar gue pelan-pelan kebuka sendiri. Gak ada angin, gak ada orang. Tapi gagang pintunya berputar pelan banget. Lalu daun pintu geser ke arah dalam. Gue langsung tarik selimut. Badan gue gemeteran. Keringet dingin netes kayak orang demam berat. Tapi gue dengar suara langkah. Masuk, 1, 2. Lalu berhenti di ujung ranjang. Gue diem. Sampai akhirnya, gue ngerasa kasur gue turun sedikit. Kayak ada yang duduk di ujung ranjang. Dan suara itu ngomong lagi. "Kamu udah lihat pohonnya? Kan, kamu udah tahu siapa aku?" Gue gak jawab. Gue tahan napas. Tapi tiba-tiba, suatu bau anyir nyengat banget tercium. Kayak bau darah dan tanah basah. Gue gak kuat dan akhirnya nekat buka mata. Kosong, gak ada siapa-siapa. Tapi, di lantai kamar gue, ada bekas jejak kaki, kecil, kurus, panjang, jejak lumpur. Dari pintu, ke ranjang gue, dan berhenti di bawah tempat gue tidur. Gue loncat turun, nyalain lampu, buka semua pintu, tapi semuanya kosong. Gue takut setengah mati. Besok paginya, gue langsung telepon nenek. "Nek, tolong, aku gak tahan." Mereka datang, mereka ke rumah. Suara nenek tenang di seberang. Tapi kalimat selanjutnya bikin gue makin dingin. "Aku tahu, Nak, karena tadi malam aku mimpi kamu duduk di kelas. Dan semua yang ada di situ ngeliatin kamu sambil senyum." Gue gak jawab. Gak bisa, tenggorokan gue kering. "Raka," lanjut nenek, "kamu harus ke pohon itu. Bukan buat tantang mereka, tapi buat balikin sesuatu." Gue bingung. Balikin apa? Sesajen, hening. "Pas kamu kecil, kamu pernah main ke pohon itu, kan?
Kakekmu selalu bilang jangan sentuh batu yang ditanam di akar pohon. Tapi kamu angkat dan kamu lempar ke sungai. Gue langsung inget. Waktu umur 10 tahun. Gue iseng main ke tengah lapang dan nemu batu pipi di bawah pohon. Gue kira cuma batu biasa. Gak ada yang larang waktu itu. Karena kakek udah meninggal. Jadi gue lempar aja ke kali. Sambil ketawa. Ternyata batu itu bukan sembarang batu. Itu penanda, penutup, kata nenek pelan. Selama batu itu ada di sana, tempat itu tertutup. Tapi sekarang, kamu yang bukain. Nenek bilang, malam ini gue harus ke pohon itu. Bawa sesajen, bawa batu pengganti, dan minta maaf langsung. Kalau kamu gak lakuin, mereka akan terus datang, satu persatu. Malamnya, bokap nyokap gue gak di rumah. Mereka lagi nginep keluar kota karena urusan kerja. Gue sendirian, dan itu mungkin satu-satunya kesempatan. Gue siapkan nasi kuning sedikit, ayam kampung rebus, bunga 7 rupa, sama satu batu pipi yang gue ambil dari taman belakang. Jam 6:30 malam, gue naik motor ke arah desa. Jalanan sepi, kabut mulai turun, dan udara jeti dingin luar biasa. Sampai akhirnya gue sampai di lapang itu lagi. Lapangan itu gak berubah, masih kosong, masih luas, dan masih ada pohon besar itu di tengah-tengahnya. Gue jalan pelan, kaki gue gemeteran, rasa takut udah kayak ngelilit dada. Tapi gue tahu, kalau gue mundur sekarang, gue gak bakal bisa tidur selamanya. Sampai akhirnya, gue berdiri tepat di depan pohon. Suasana jeti sunyi banget. Gak ada suara jangkrik, gak ada suara angin. Tapi daun-daun di atas kepala gue bergerak. Sendiri, gue taruh sesajen di bawah akar, dan gue bisik pelan. Aku minta maaf. Aku gak tahu waktu kecil dulu. Aku bukan niat ganggu. Gue letakkan batu di tempat yang kira-kira sama kayak dulu. Dan tiba-tiba, angin besar berhembus. Gue hampir jatuh, dan di belakang gue terdengar suara langkah kecil. Gue gak berani noleh. Tapi suara itu makin dekat. Sampai akhirnya, dia berhenti di belakang punggung gue. Terima kasih. Sekarang kamu boleh pulang. Malam itu gue pulang ke rumah dengan perasaan lega, atau lebih tepatnya, gue maksa diri gue buat ngerasa lega. Gue pikir semua udah kelar. Gue udah minta maaf, udah naruh sesajen, udah balikin batu itu ke bawah pohon. Tapi ternyata, yang gue bawa pulang malam itu bukan cuma motor. Sampai rumah sekitar jam 9 malam. Rumah gelap, cuma lampu teras nyala. Bokap nyokap belum balik juga. Dan anehnya, udara di dalam rumah dingin banget, kayak AC nyala padahal semua mati. Gue masuk ke kamar, telo jaket, dan langsung masuk kamar mandi. Air keran agak ngadat, tapi gue tetap cuci muka. Coba tenangin pikiran. Pas gue nengadah ngelap muka pakai handuk, gue lihat cermin kamar mandi gue berembun. Tapi yang bikin gue nyaris jatuh, di embun itu ada tulisan, "Terima kasih sudah membuka jalan." Gue diem, napas gue terhenti, tangan gue gemeteran. Perlahan, gue lap embun di kaca itu. Dan pas embunnya hilang, ada bayangan berdiri di belakang gue. Tinggi, kurus, rambutnya acak-acakan, matanya gelap, mulutnya sobek sampai ke pipi, dan dia senyum sambil miringkan kepala. Gue langsung banting pintu kamar mandi dan lari keluar. Tapi gak ada siapa-siapa. Semua lampu rumah mati sendiri. Lampu kamar nyala nggak nyala, berkedip-kedip kayak film horor murahan. Tapi ini bukan film, ini nyata. Bang, di dinding lorong rumah gue, perlahan muncul bekas cap tangan kecil. Kayak tangan anak kecil, tapi hitam, basah, kayak bekas tanah atau darah. Dan yang paling bikin gue nggak bisa ngelangkah, langkah kaki berlumpur mulai kelihatan dari dapur menuju kamar gue. Gue sembunyi di balik lemari. Gue dengar langkah itu makin dekat. Gue tutup mulut gue sendiri biar nggak kedengeran napas. Tapi langkah itu berhenti, persis di depan lemari. Lalu, tok, tok, tok. Dia ketuk pintu lemari gue 3 kali dan bisik pelan, "Main, yuk." Gue gak inget jelas apa yang terjadi setelah itu. Mungkin gue pingsan, atau otak gue ngereset karena saking takutnya. Tapi waktu gue buka mata, gue udah ada di atas kasur, dan matahari udah terang banget di luar. Gue kira itu mimpi, sampai gue lihat baju gue kotor penuh lumpur, dan di lantai kamar gue ada bekas jejak kaki kecil, basah, masih baru. Gue buru-buru telepon nenek. Gue ceritain semua yang kejadian semalam, dan suara nenek langsung berat. Beda dari biasanya. "Raka," katanya, "kamu beneran balikin batunya?" "Iya, Nek, aku naruh di bawah pohon. Kayaknya semua udah kelar." Nenek tim lama. "Kamu lihat sesuatu waktu naruh batu itu?" Gue mikir sejenak. Enggak, tapi aku dengar ada yang ngomong,
bilang terima kasih. Nenek langsung desah pelan. Berarti bukan yang jagain yang dateng. Nah, tapi yang dikurung selama ini, gue lemes. Tempat itu bukan cuma tempat sesajen, itu segel, dan batu itu bukan buat minta maaf, tapi buat nutup jalan mereka ke dunia. Gue mulai nyadar, gue salah, gue malah ngebuka pintunya lebih lebar, dan sekarang, dia udah masuk. Hari-hari selanjutnya makin gak masuk akal. Gue mulai lihat bayangan orang kecil lari-larian di sudut rumah. Setiap jam 6 sore, suara anak kecil ketawa pelan mulai terdengar dari kamar kosong. Dan kalau gue coba rekam pakai HP, filenya rusak. Suaranya berubah jadi suara jeritan, kayak kaset rusak diseret. Puncaknya adalah malam keempat setelah gue balikin batu itu. Gue lagi duduk di meja makan mie instan, sendirian. Lampu dapur nyala remang, dan dari arah ruang tamu, gue dengar bunyi bel sekolah. Suara lonceng besi tua padahal ini rumah, bukan sekolah. Gue berdiri, pelan-pelan, jalan ke ruang tamu. Dan di sana, gue lihat papan tulis berdiri sendiri di tengah ruangan. Di atasnya ada tulisan kapur. Raka, kamu murid terakhir, ayo masuk kelas. Dan dari arah belakang rumah, pintu kamar yang gak pernah dipakai mulai kebuka sendiri. Pelan, suara kursi diseret pelan kedengeran jelas. Gue sadar, sekarang gue bukan lagi di rumah. Gue di tempat mereka, dan satu-satunya jalan keluar mungkin udah gak ada. Gue gak ngerti gimana bisa pindah dari rumah ke tempat ini. Tapi tiba-tiba aja, gue berdiri di lorong panjang. Temboknya warna krem kusam. Bau kapur dan debu nusuk hidung. Lampunya redup dan kedip-kedip, kayak lorong sekolah zaman dulu. Tapi, gak ada jendela, gak ada cahaya dari luar. Semuanya kayak kosong. Gue pelan-pelan jalan. Langkah kaki gue kayak menggema. Tapi anehnya kayak ada langkah lain yang ngikutin dari belakang. Tapi setiap gue berhenti dan nengok, gak ada siapa-siapa. Di dinding lorong itu mulai muncul satu persatu lukisan wajah murid-murid. Tapi bukan wajah biasa, semua pucat. Senyumnya aneh, matanya kosong kayak boneka. Dan di bawahnya ada nama-nama, kayak daftar hadir. Gue perhatiin satu-satu dan makin lama makin merinding. Karena nama gue ada di daftar itu, paling bawah, ditulis pakai kapur, belum dicoret. Tiba-tiba, bel sekolah berbunyi lagi nyaring banget, kayak ada di atas kepala gue. Dari ujung lorong, satu pintu kebuka sendiri. Di dalamnya, kelas. Tapi bukan kelas biasa. Semua muridnya duduk rapi. Tim, gak gerak sedikit pun. Wajah mereka pucat. Beberapa kepalanya miring gak wajar. Tapi yang bikin lutut gue lemes, mereka semua mandangin gue. Termasuk orang yang duduk di meja guru. Sosok tinggi, kurus, dan wajahnya bukan wajah manusia biasa. Kulitnya putih kaku, matanya hitam penuh, dan mulutnya sobek sampai pipi. Dia nunjuk ke bangku kosong di depan kelas. Tempat gue, silakan duduk. Raka, pelajaran akan segera dimulai. Gue melangkah mundur, tapi pintu di belakang gue nutup sendiri, kayak terkunci. Lalu, semua murid bersuara bersamaan. Raka, gue nyaris jatuh saking takutnya. Tapi tiba-tiba, di pojok kelas, gue lihat sesuatu yang familiar. Batu pipi yang dulu gue buang ke sungai. Batu itu sekarang menyala pelan. Dan dari balik bayangan di pojok ruangan, ada sosok lain. Nenek, tapi bukan nenek yang sekarang nenek. Yang muda, tapi matanya sedih banget. Nak, kamu masih bisa keluar, tapi harus ditukar. Tukar? Apa? Tempat dudukmu. Gue mulai ngerti. Setiap 10 tahun, tempat ini butuh murid baru buat nutup pintu. Satu orang harus tinggal, supaya pintu tetap tertutup, biar dunia luar gak kena. Tapi gue bukan yang pertama, dan mungkin gue bisa gak jadi yang terakhir. Gue lari ke arah batu itu, dan semua murid berdiri bersamaan. Langkah mereka keras, serempak, dan suara mereka mulai berubah jadi jeritan gak manusiawi. Gue ambil batu itu, peluk erat, dan teriak sekuat tenaga. Gue gak mau di sini. Tiba-tiba, ruangan runtuh. Cahaya merah terang meledak dari lantai, dan suara bel berubah jadi suara tangisan. Lantai runtuh, kelas hancur, dan semuanya gelap. Pas gue buka mata, gue udah di halaman rumah nenek. Batu pipi itu masih di tangan gue, tapi sekarang warnanya hitam gosong. Gue nangis kejer di depan pintu rumah. Nenek keluar, peluk gue erat. Tapi mereka masih di sana. Nek, mereka ngeliatin aku. Mereka mau aku balik. Nenek cuma bilang pelan, kamu udah keluar. Nah, tapi bukan berarti kamu aman sepenuhnya. Sejak malam itu, gue gak pernah mimpi kelas lagi. Tapi setiap hari, jam 6 sore,
gue dengar suara bel sekolah. Sama, kayak jauh di balik hutan. Dan yang bikin gue gak pernah tenang adalah satu hal. Nama gue masih di daftar hadir itu, belum dicoret. Sampai kapan? Mungkin sampai ada murid baru. Dan kalau suatu saat kamu mimpi duduk di kelas, semua temennya, Tin, mandangin kamu tanpa kedip. Dan guru berdiri sambil bilang, silakan duduk, pelajaran akan segera dimulai. Jangan jawab absen, karena itu artinya giliran kamu. Setelah malam itu, hidup gue berubah total. Meskipun gue udah keluar dari kelas itu, gue tahu sesuatu dari tempat itu ikut keluar bareng gue. Mungkin bukan sosoknya, tapi bayangannya, jejaknya. Dan jejak itu terus nempel di sekitar gue. Hari-hari gue jadi aneh. Jam 5 sore, langit di depan rumah gue selalu lebih merah dari biasanya. Langit di tempat lain masih oranye lembut, tapi di depan rumah merah darah. Dan setiap jam 6:07 ada suara ketukan dari balik pintu kamar mandi. Selalu 3 kali, pelan, tapi jelas. Gue coba cerita ke nenek, tapi kali ini nenek cuma bilang, kamu sudah menandai dirimu sendiri. Nak, mereka tahu kamu pernah ke sana, dan kamu pulang tanpa izin. Jujur, waktu itu gue sempat mikir buat pindah rumah, kabur ke kota. Tapi yang bikin gue gak bisa tidur malam itu adalah satu pesan dari Pak RW waktu gue pamit mau pergi. Raka, kamu pikir yang kamu lihat cuma bagian dari pohon itu? Tempat itu udah nyimpen kelas jauh sebelum kamu lahir. Kalau kamu pergi sekarang, siapa yang jagain pintunya? Gue cuma bisa diem, karena setelah gue pikir-pikir, gak ada yang pernah benar-benar bisa ninggalin desa ini. Setiap warga tua pasti punya cerita yang sama. Jangan lihat ke arah pohon tua itu waktu maghrib. Jangan jawab kalau dipanggil suara yang gak jelas. Jangan pernah ganggu batu pipih. Dan semua itu bukan cuma mitos. Gue udah ngalamin sendiri. Seminggu setelah kejadian malam itu, ada hal lain yang bikin gue makin yakin kelas itu belum selesai milih muridnya. Hari Sabtu, gue iseng jalan ke warung depan desa. Di tengah jalan, gue lihat ada anak kecil lagi duduk di pinggir got. Sendirian, gue gak kenal, tapi mukanya familiar. Gue berhenti. Deh, kamu siapa? Rumahnya di mana? Anak itu cuma senyum, wajahnya pucat, bajunya kusam, kayak bekas seragam sekolah SD. Terus dia bilang pelan, Bu Rina masih nangis. Kak, di kelasnya dingin, kami kangen. Jantung gue langsung berhenti sepersekian detik. Bu Rina, guru yang hilang di SMPN 5 Cikole, yang katanya gak pernah ketemu mayatnya. Gue jongkok, mata gue ngeliat lebih dekat, dan baru gue sadar, anak ini wajahnya sama persis kayak foto yang pernah gue lihat di koran tahun 2004. Anak yang hilang dari sekolah itu. Gue berdiri, mundur pelan-pelan. Anak itu masih duduk, masih senyum, tapi matanya mulai kosong. Kalau kakak gak mau balik, kakak bisa bantu cari murid baru. Dan dari balik semak-semak, bayangan lain muncul, satu persatu. Anak-anak lain keluar, semua pakai seragam sekolah lusuh. Mata mereka gelap, gak ada suara. Mereka cuma berdiri, mandangin gue. Sampai akhirnya suara bel sekolah terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan dari kepala gue. Suara itu datang dari arah pohon tua, pelan, seret, dan berat, ting, tong. Dan langit sore hari itu berubah jadi merah tua, lebih pekat dari biasanya. Udara jadi lebih berat. Semuanya terasa seperti ulang tahun sebuah kejadian yang gak pernah selesai. Gue lari ke rumah, nutup semua jendela. Tapi suara bel itu gak berhenti. Bahkan waktu gue tutup kuping pakai bantal, suara itu tetap ada. Dan malam itu, gue mimpi lagi. Gue duduk di kelas. Tapi kali ini bukan sendirian. Semua kursi penuh, semua murid duduk, semua mandang ke papan tulis. Tapi gak ada guru, cuma papan tulis kosong, dan tulisan satu kalimat. Tugas, kalian bawa satu murid baru. Gue bangun dengan keringat dingin. Dan di kamar gue, ada sepotong kertas ujian, udah kecoret-coret. Dan di bagian bawahnya tertulis, kalau kamu gak mau, mungkin kita ajak orang rumahmu aja, ya. Setelah mimpi itu, hidup gue makin gak masuk akal. Tiap malam selalu mimpi hal yang sama. Duduk di kelas, tapi makin lama, kursinya makin banyak yang kosong. Dan setiap mimpi selesai, di meja belajar gue pasti muncul satu nama yang dicoret dari daftar hadir. Yang bikin gue ngeri, 2 dari nama itu ternyata nama warga desa yang meninggal secara misterius dalam minggu yang sama. 1. Tukang ojek langganan nyokap, tiba-tiba hilang pas lagi ngantar anak sekolah. Motor doang yang ketemu jatuh.
di pinggir kebun. Tapi gak ada jejak dia sama sekali. Satu lagi, bocah kelas 5 SD, meninggal katanya karena kejang waktu maghrib. Tapi warga yang mandiin jenazahnya bilang matanya kebuka terus, kayak ngeliatin sesuatu di pojokan ruangan. Setiap kali ada yang hilang atau mati, gue selalu dapat kertas baru di kamar, sama tulisannya, "Terima kasih, tapi belum cukup." Dan malam itu, suara dari pohon tua mulai terdengar bahkan sebelum maghrib. Gue dengar jelas suara langkah kaki, tapi tanah di luar gak ada bekasnya. Gue coba videoin pakai HP, tapi layar selalu nge-freeze, gak bisa rekam. Suara jeti kemresek. Bahkan HP gue sempat hang total 2 jam. Gue mulai sadar, tempat ini bukan cuma berhantu. Desa ini dijaga sesuatu yang lebih tua dari cerita rakyat. Dan salah satu penjaganya mungkin udah nempel di tubuh gue. Gue pernah bangun jam 2 pagi dan ngeliat bayangan tubuh sendiri di cermin. Geraknya beda. Pas gue angkat tangan kanan, bayangan gue dim, baru gerak 2 detik kemudian, dan senyumnya muncul. Padahal gue gak senyum. Akhirnya, gue mutusin buat balik ke pohon tua itu. Gue dateng pas matahari belum turun, bawa batu pipi yang dulu pernah gue buang ke sungai yang entah kenapa balik lagi ke rumah gue, ada di atas bantal waktu gue bangun. Pas gue berdiri di depan pohon, angin langsung berhenti. Suara jangkrik hilang. Desa kayak dimatiin suaranya, kayak waktu dicepetin. Gue lempar batu pipi itu ke arah akar pohon, dan tiba-tiba tanahnya kebuka sendiri. Gak bohong, bang, tanahnya kebuka sendiri. Pelan-pelan, kayak gerbang masuk. Di dalamnya gelap banget, tapi dari dalam muncul suara, "Bu Rina, Raka, bantuin kita keluar. Kita nggak bisa pulang kalau belum cukup muridnya." Suara Bu Rina makin jelas, makin dekat. Tapi nada suaranya berubah dari panik jadi pelan, terus berat. Dan akhirnya, muncul satu tangan putih, tinggi banget, keluar dari dalam lubang tanah itu. "Kalau kamu nggak bawa siapa-siapa, ya kamu yang balik ke sini." Gue langsung mundur. Tapi tiba-tiba di belakang gue, ada seseorang berdiri. Ibu gue, tapi bukan ibu gue yang biasa. Mukanya kaku, matanya kayak orang pingsan, mulutnya bisik pelan, "Anak ibu, gak nurut?" Yah, gue gemeteran. Suara gue gak keluar, tapi pikiran gue cuma satu. Pohon ini udah mulai ngambil semua orang. Gue gak bisa diem aja. Gue angkat batu pipinya lagi, gigit jari sampai berdarah. Terus gue gambar simbol aneh yang ada di mimpi, 3 lingkaran, 1 garis miring, sama tanda silang di tanah depan pohon. Langit langsung gelap, tapi tanahnya nutup lagi pelan-pelan. Tangan putih itu ketarik masuk, dan ibu gue jatuh pingsan. Gue angkut nyokap pulang. Setelah itu, suara bel sekolah gak kedengeran lagi. Kertas ujian gak muncul lagi. Tapi gue tahu, ini bukan akhir. Gue tahu, kelas itu cuma dim sementara. Dan siapa pun yang pernah ikut pelajaran di sana gak akan bisa kabur selamanya. Karena dalam mimpi gue malam itu, gue duduk di kelas lagi. Tapi kali ini, ada guru baru, dan mukanya, muka gue sendiri. Gue pikir semuanya udah selesai. Setelah kejadian terakhir itu, hidup gue kelihatan normal lagi. Ibu gue udah sehat. Langit sore di depan rumah gak lagi merah darah. Suara bel sekolah gak kedengeran. Bahkan kertas-kertas aneh di kamar gue gak pernah muncul lagi. Tapi rasa tenang itu cuma bertahan 3 minggu. Tepatnya malam Jumat terakhir di bulan Suro. Gue pulang dari warung sekitar jam 6:30 malam. Jalanan sepi, angin gak berhembus, dan ada satu hal yang langsung bikin bulu kuduk. Gue berdiri, lampu-lampu rumah warga padam satu persatu. Tapi bukan mati bareng, mati satu-satu. Kayak ada yang jalan ngelewatin tiap rumah. Gue buru-buru jalan cepat. Tapi pas sampai depan rumah, gue lihat ada surat tergantung di pagar, ditahan pakai batu kecil pipi yang familiar banget. Gue buka pelan. Tangan udah gemetar. Tulisannya cuma 1 kalimat. Guru barunya belum hadir. Kelas sudah menunggu. Gue langsung masuk rumah, teriak manggil ibu. Tapi gak ada jawaban. Semua pintu kamar kebuka. Tapi rumah gue kosong. Dan di meja makan ada 1 set mangkok, sendok, dan lembar absensi. Nama-nama murid yang dulu hilang dari SMPN 5 Cikole semuanya dicetak rapi di situ. Dan 1 kolom paling bawah masih kosong. Nama gue belum ditulis, tapi udah ada garis bawahnya. Gue kabur dari rumah malam itu juga. Niatnya lari ke rumah Pak RW atau siapa aja yang bisa bantu. Tapi pas keluar gerbang rumah, gue lihat semua rumah warga udah gak ada lampunya. Jalanan kayak dilapisi kabut tipis. Dan dari kejauhan, gue lihat barisan anak-anak kecil berseragam sekolah.
Mereka jalan pelan, gak ada suara, tapi kepala mereka semua nunduk, gak ngelihat kanan kiri, dan mereka semua jalan ke satu arah. Arah pohon tua itu. Gue ngumpet di balik pohon pisang. Nafas gue sesak, tapi makin lama langkah kaki itu makin dekat. Dan tiba-tiba salah satu dari mereka berhenti, nengok ke arah gue. Matanya hitam semua, kayak kosong. Dia angkat tangan, nunjuk ke arah gue, dan semua anak berhenti jalan. Mereka pelan-pelan balik badan. Semua mata mereka ngeliat langsung ke tempat gue berdiri. Gue gak sempet mikir, gue lari, tapi langkah gue berat. Kayak tanah di bawah gue nahan kaki, kayak ditarik ke bawah. Gue jatuh, lutut luka, dan pas gue bangun lagi, gue udah ada di dalam kelas. Tapi kali ini bukan mimpi. Gue tahu ini nyata karena rasa sakit di lutut masih kerasa. Bau kapur tulis, suara kipas rusak di langit-langit, dan papan tulis di depan mata gue semuanya terlalu jelas. Semua murid duduk rapi, lengkap, termasuk Bu Rina di meja guru, tapi mukanya putih, matanya sayu, dan dia cuma bilang, "Selamat datang, Pak Raka, silakan pimpin pelajarannya." Gue mau nolak, tapi tubuh gue kayak gak bisa digerakin. Tangan gue otomatis ngangkat spidol dan nulis sesuatu di papan tulis. Tema hari ini, murid baru, dan di belakang gue, suara kursi geser mulai terdengar. Kursi paling belakang, kosong, pintu kelas kebuka pelan, dan masuklah satu anak kecil adik sepupu gue yang masih SD. Dia masuk pelan, bawa buku tulis, duduk di kursi kosong, dan senyum ke gue. Waktu itu gue baru sadar, kelas ini gak akan pernah berhenti. Selama masih ada orang yang ngeliat pohon itu saat maghrib, selama masih ada yang jawab panggilan yang bukan manusia, selama masih ada anak-anak yang penasaran dan gak tahu batas, kelas ini bakal terus terisi. Dan satu-satunya cara untuk keluar adalah bawa orang baru buat gantiin tempat lo. Tapi gue gak bakal ngelakuin itu. Gue milih duduk di kursi guru, ngeliatin papan tulis, dan nunggu hari dimana gak ada lagi anak yang masuk. Tapi sampai hari ini, kelas itu gak pernah kosong. Dan kalau suatu hari lo mimpi duduk di sebuah kelas tua, dengan tembok kusam dan papan nama SMPN 5 Cikole di atas papan tulisnya, jangan jawab pas lo dengar nama lo dipanggil absen, karena bisa jadi lo murid berikutnya. Demikian kisah akhir dari cerita ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan like. Subscribe itu gratis, namun sangat penting bagi Mimin agar bisa membuat cerita yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.